Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah cinta paling indah di semesta. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan shalawat Nabi Muhammad agar kelak shalawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Like dan subscribe ke channel Project Story sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Inilah detik-detik kisah cinta pertama yang pernah terjadi, bukan di dunia, melainkan di atas hamparan surga yang abadi. Sebuah kisah yang melampaui batas waktu dan ruang, di mana jiwa pertama manusia menemukan ketenangannya. Sebelum bumi dihuni, sebelum sejarah manusia ditorehkan di atas lembaran debu dan tanah, ada sebuah mahakarya emosional yang diciptakan oleh Sang Maha Pengasih di tempat yang tak terbayangkan indahnya. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan dari tanah liat terbaik, telah dihidupkan dengan tiupan ruh suci. Beliau ditempatkan di dalam surga yang dipenuhi dengan segala kenikmatan yang tiada tara. Setiap mata memandang, hanya ada keindahan mutlak. Sungai-sungai yang mengalirkan keabadian, pepohonan dengan buah-buahan yang tak pernah layu, serta angin yang membawa aroma kedamaian tertinggi. Namun, di tengah segala kesempurnaan tersebut, ada sebuah ruang kosong di dalam relung hati sang manusia pertama. Meskipun para malaikat yang taat selalu berada di sekitarnya, memuji kebesaran Allah dengan suara yang menggema di seluruh penjuru langit, Adam tetap merasakan sebuah kehampaan. Para malaikat adalah makhluk cahaya yang murni, tidak memiliki hasrat, emosi, maupun kelemahan seperti yang dimiliki oleh manusia. Adam memiliki akal, perasaan, dan hati yang mendambakan sebuah koneksi yang sepadan. Sebuah ikatan yang bisa memahami bahasa jiwanya yang unik dan kompleks. Di dalam taman-taman surga yang menakjubkan itu, Adam mengamati bagaimana Sang Pencipta telah merancang segala sesuatu dengan sebuah ritme yang harmonis. Beliau melihat burung-burung yang terbang berpasangan melintasi cakrawala surga berwarna keemasan. Beliau memperhatikan hewan-hewan surgawi yang berjalan beriringan, saling melengkapi dan berbagi kasih sayang dalam insting mereka yang murni. Pemandangan ini, meskipun indah, semakin memperdalam rasa sunyi yang menyelimuti hati sang manusia pertama. Langkah demi langkah, Adam menyusuri hamparan surga yang luas. Jubah cahaya yang menyelimutinya tidak mampu menyembunyikan kerinduan yang semakin tumbuh di dalam dada. Ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu bahwa Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui setiap helaan napas dan getaran hatinya. Adam hanya menyimpan perasaan itu dalam diam. Sebuah doa tak terucap yang membumbung tinggi melewati batas-batas langit ketujuh, memohon sebuah pelipur lara untuk jiwanya. Allah yang maha mengetahui lagi maha melihat, sangat memahami gejolak batin hamba kesayangannya tersebut. Allah tahu bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kesendirian yang abadi. Manusia membutuhkan teman, sebuah cermin bagi jiwanya, tempat untuk berbagi rasa, pemikiran, dan kasih sayang. Kesendirian adal bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah proses penyempurnaan spiritual agar kelak ia bisa sungguh-sungguh menghargai anugerah terindah yang akan segera diberikan kepadanya. Hingga pada suatu waktu yang telah ditetapkan dalam lembaran takdir ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa kantuk yang sangat luar biasa kepada Adam. Rasa kantuk ini bukanlah seperti tidur biasa di dunia, melainkan sebuah selimut kedamaian mutlak yang menutup perlahan segala indera dan kesadarannya. Sebuah transisi spiritual yang agung di mana Sang Pencipta akan melakukan salah satu keajaiban terbesar di alam semesta. Sebuah proses penciptaan tanpa rasa sakit dan tanpa gangguan apapun. Di bawah naungan pepohonan surga yang rindang, Adam pun terlelap dengan sangat damai. Napasnya teratur lembut, wajahnya memancarkan ketenangan yang mutlak. Alam surga seolah ikut hening menghormati momen sakral ini. Angin berhenti berhembus kencang, burung-burung surgawi menahan kicauannya,
dan dedaunan tak lagi bergemerisik. Semesta seakan menahan napasnya sejenak, menanti kelahiran sebuah entitas baru yang agung, yang akan melengkapi paruh kedua dari eksistensi umat manusia di masa depan. Dalam keheningan tidur Adam yang sangat dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa. Tidak dari debu tanah seperti halnya penciptaan Adam yang pertama, melainkan diciptakan langsung dari bagian diri Adam itu sendiri. Sebuah proses penciptaan yang penuh dengan makna filosofis dan spiritual yang teramat mendalam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang letaknya dekat dengan hati dan terlindungi di bawah lengan, menandakan sebuah pesan agung bahwa wanita diciptakan untuk dicintai, dilindungi, dan menjadi pendamping yang setara. Proses penciptaan ilahi itu terjadi begitu sempurna, instan, dan tanpa cacat sedikit pun. Dari tulang rusuk tersebut, Allah membentuk seorang makhluk yang memiliki keindahan visual dan kemurnian spiritual yang tak tertandingi. Tidak ada makhluk lain di surga yang memiliki bentuk menyerupai Adam selain sosok baru ini. Namun ia hadir dengan kelembutan, keanggunan, dan pesona feminin yang sangat berbeda. Ia adalah manifestasi nyata dari kasih sayang Tuhan, sebuah mahakarya keindahan yang kelak akan menjadi ibu bagi seluruh umat manusia. Hawa membuka matanya untuk pertama kali, langsung disambut oleh pemandangan taman surga yang sama sekali tak terlukiskan oleh kata-kata manusia modern. Ia melihat cahaya yang berpendar megah dari setiap sudut pandang, merasakan kesejukan abadi yang menerpa kulitnya, dan yang terpenting, ia melihat sosok pria tegap yang sedang tertidur pulas di dekatnya. Hawa tidak merasa takut atau asing. Di dalam dirinya telah ditanamkan sebuah naluri bawaan, sebuah ikatan batin suci yang membuatnya merasa aman dan memiliki tempat yang istimewa di sisi pria tersebut. Perlahan-lahan, rasa kantuk yang berat menyelimuti Adam mulai memudar, ditarik kembali oleh Sang Pencipta. Kesadarannya kembali secara bertahap dari alam tidur yang panjang dan damai. Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, merasakan kesegaran yang baru mengalir di setiap pembuluh nadinya. Adam membuka matanya lebar-lebar, bersiap untuk kembali menjalani rutinitas surgawinya yang indah, namun selama ini terasa sepi. Namun, saat pandangannya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya, matanya menangkap sebuah kehadiran fisik yang sama sekali di luar dugaannya. Disitulah momen paling epik dalam sejarah emosi peradaban manusia akhirnya terjadi. Adam terpaku dalam diam yang panjang. Di dekat kepalanya, duduk seorang wanita dengan pesona yang memukau dan menenangkan jiwa. Ia bukan bagian dari para bidadari. Ia juga bukan malaikat dari cahaya. Wanita ini memiliki bentuk fisik yang sejenis dengan Adam, namun dihiasi dengan lekuk kelembutan yang memancarkan aura kasih sayang tak terhingga. Itulah tatapan pertama antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pandangan berharga yang menggetarkan seluruh pilar-pilar emosi di dalam dada sang manusia pertama. Adam menatap lekat-lekat sosok agung yang berada tepat di hadapannya. Ia mengamati keindahan posturnya yang teduh, keanggunan sikapnya, dan kedamaian mutlak yang terpancar dari setiap gerak keberadaannya. Hati Adam yang selama ini terasa kosong dan berdebu oleh kesunyian, tiba-tiba dipenuhi dengan sebuah perasaan yang hangat dan meluap-luap tanpa kendali. Rasa sepi yang telah lama menghantuinya sirna seketika ditiup angin, digantikan oleh gelombang ketenangan dan kebahagiaan paripurna yang belum pernah ia rasakan, bahkan di tengah segala bentuk kenikmatan surga sekalipun. Tanpa perlu saling mengucapkan sepatah kata pun terlebih dahulu, jiwa Adam langsung secara naluriah mengenali jiwa Hawa. Seolah-olah ada sebuah resonansi gaib kuno yang menghubungkan frekuensi hati keduanya secara instan. Adam menyadari dengan penuh keyakinan bahwa wanita ini adalah bagian dari dirinya, diciptakan khusus dari dirinya, dan ditakdirkan hanya untuknya. Sebuah ikatan spiritual yang begitu kuat terjalin seketika, melampaui segala logika dan pemahaman intelektual dasar. Ini adalah wujud nyata dari cinta pertama di alam semesta, murni, suci, luhur,
dan sama sekali tanpa syarat. Keheningan yang menyelimuti momen di antara mereka bukanlah sebuah kecanggungan yang hampa, melainkan sebuah dialog batin yang sangat dalam dan tak terdengar telinga. Para malaikat mulia yang menyaksikan momen bersejarah tersebut dari kejauhan pun terdiam menunduk penuh rasa takjub, melihat betapa indahnya harmoni kehidupan yang diciptakan Tuhan di antara dua hambanya. Tatapan Adam dipenuhi dengan rasa syukur yang melimpah dan naluri perlindungan. Sementara balasan tatapan Hawa memancarkan rasa hormat yang tinggi, kasih sayang murni, dan penerimaan jiwa yang sangat tulus. Berdasarkan riwayat sejarah luhur Islam, Adam kemudian perlahan memberanikan diri untuk menyapa sosok indah tersebut. Dalam bahasa surga yang paling tinggi dan luhur, ia bertanya dengan nada lembut tentang siapa gerangan dirinya dan untuk tujuan mulia apa ia diciptakan di tempat ini. Dengan kelembutan yang kelak menjadi ciri khas abadi kaum wanita, sosok itu menjawab bahwa ia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk menjadi pendamping setia Adam, untuk memberikan ketenangan batin baginya, dan untuk bersama-sama mendiami serta menjaga keindahan surga. Pada detik-detik yang sangat bersejarah dan emosional itulah, Adam memberikan sebuah nama panggilan kepada pendamping hidup barunya. Dengan ilham suci yang diturunkan dari Sang Maha Mengetahui ke dalam benaknya, Adam memanggilnya dengan nama Hawa. Sebuah nama indah yang secara etimologi berasal dari akar kata kehidupan. Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup secara biologis, dan karena dari rahimnya lah kelak akan lahir seluruh mata rantai kehidupan umat manusia yang akan memakmurkan bumi. Sebuah nama yang pada akhirnya menjadi simbol ibu dari segala yang bernyawa. Kehadiran Hawa membawa sebuah transformasi dan revolusi total bagi kehidupan emosional Adam di dalam surga. Keindahan surga yang sebelumnya selalu terasa kurang lengkap, meskipun dipenuhi kemewahan, kini secara ajaib menjadi begitu utuh dan sempurna. Mereka mulai berjalan berdampingan menyusuri taman-taman surgawi yang luas, menikmati buah-buahan yang manis berdua, dan mengagumi setiap inci ciptaan Allah bersama-sama. Setiap detik waktu yang kini dihabiskan berdua bergeser menjadi sebuah ibadah rasa syukur mendalam kepada Zat yang Maha mengatur segala pertemuan dan ikatan hati hamba-hambanya. Inilah kemunculan konsep sakinah yang sesungguhnya. Sebuah bentuk ketenangan jiwa yang hakiki, yang untuk pertama kalinya diperkenalkan Tuhan ke dalam tatanan alam semesta. Allah tidak hanya sekadar memberikan Hawa sebagai seorang pendamping fisik semata, tetapi juga sebagai sebuah tempat berlabuh yang paling nyaman bagi hati, raga, dan pikiran Adam. Di sisi Hawa, Adam benar-benar menemukan rumah yang abadi bagi jiwanya yang berkelana. Mereka saling melengkapi setiap kelebihan dan kekurangan fitrah manusia, menjadi seperti sebuah pakaian bagi satu sama lain yang berfungsi saling menutupi, saling melindungi, dan senantiasa memperindah eksistensi. Kisah tentang pertemuan pertama antara Adam dan Hawa ini sungguh bukanlah sekadar rentetan catatan sejarah masa lalu yang usang dimakan waktu. Ia sesungguhnya adalah fondasi paling dasar dari fitrah cinta seluruh umat manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran besar, bahwa cinta yang sejati selalu berawal dari ketetapan ilahi, senantiasa dibangun kokoh di atas rasa saling membutuhkan dan memiliki tujuan akhir untuk mencapai kedamaian batin. Cinta yang didasari petunjuk yang benar tidak akan pernah merusak tatanan, melainkan akan selalu melahirkan harmoni indah yang seirama dengan kehendak Sang Pencipta. Meskipun pada akhirnya, roda perjalanan takdir kehidupan akan membawa Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi untuk menjalankan misi yang jauh lebih besar sebagai khalifah, ikatan cinta suci yang telah terbentuk sempurna di surga itu tidak pernah sedikit pun pudar. Perasaan cinta yang pertama kali mekar di taman surgawi tersebut akan berubah menjadi sebuah warisan emosional abadi yang diturunkan kepada setiap anak cucu mereka dari generasi ke generasi. Sebuah kekuatan agung tak kasat mata yang akan senantiasa membuat manusia bertahan melewati kerasnya ujian hidup, terus saling mengasihi, dan gigih membangun peradaban di atas muka bumi.
Demikianlah detik-detik pertemuan cinta pertama di alam semesta berlalu melintasi waktu. Sebuah kisah epik dan indah tentang saat pertama kalinya Adam menatap Hawa. Momen sakral di mana sebuah kesendirian secara permanen diakhiri dengan ikatan kasih sayang yang abadi. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung bahwa setiap pertemuan hati di dunia yang dilandasi niat lurus karena Allah, sesungguhnya adalah pantulan kecil dari keindahan cinta pertama di surga tersebut. Semoga kita semua senantiasa dapat memaknai anugerah cinta dan kasih sayang ini, merawatnya dengan siraman iman, dan kelak membawanya kembali menuju surga yang kekal abadi.